Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah program linear. Adapun kompetensi dasarnya 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Sebelum kita membahas tentang program linear, kita perhatikan dulu peta konsepnya. Untuk membahas program linear, yang akan kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, model matematika, menentukan nilai optimum yaitu nilai maksimum dan minimum pada program linear. Sedangkan pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, pembahasannya mencakup pertidaksamaan linear dua variabel, grafik pertidaksamaan linear dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel disertai dengan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bahasan ini harus benar-benar kalian pahami karena ini nanti sebagai dasar pada pembelajaran berikutnya. Pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel atau peubah, misalnya X dan Y dengan pangkat tertinggi 1 dan menggunakan tanda pertidaksamaan yaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX plus BY lebih kecil dari C, AX plus BY lebih kecil sama dengan C, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY tidak sama dengan C. Dengan A adalah koefisien X dan A tidak sama dengan 0, B koefisien Y dan B tidak sama dengan 0, C adalah konstanta, A, B, dan C elemen bilangan real. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, daerah penyelesaiannya bisa disajikan dalam bidang kartesius. Jadi daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat disajikan dalam bidang kartesius. Adapun langkah-langkah dalam mencari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan tanda sama dengan, atau mengubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linear dua variabel dengan kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0, sehingga diperoleh titik X, 0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0, sehingga diperoleh titik 0, Y. Yang ketiga, menggambar grafik yang berupa garis yang menghubungkan titik X, 0 dan 0, Y. Jika pertidaksamaan memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, grafik tersebut digambar dengan garis putus-putus. Sedangkan apabila pertidaksamaan memuat tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garisnya digambar tidak putus-putus. Yang keempat, menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan. Yang kelima, memberikan artiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Lukislah grafik pertidaksamaan berikut. Yang A, X lebih besar dari 3, B, Y lebih besar sama dengan -1, yang C 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4.
Kita bahas yang pertama dulu, yang A, X lebih besar dari 3. Kita ubah dulu menjadi X sama dengan 3, sehingga kita peroleh titik di sini. X-nya sama dengan 3, kemudian kita buat garis X sama dengan 3, akan tetapi kalau dilihat di soal di sini tidak ada tanda sama dengan atau X lebih besar 3, maka di sini garisnya putus-putus. Nah, daerah X lebih besar dari 3 berarti 4, 5, dan seterusnya. Maka ini daerah yang merupakan penyelesaian dari X lebih besar 3. Yang B, Y lebih besar sama dengan min 1. Kita lihat dulu grafiknya. Di sini titik min 1. Tentukan titik min 1, kemudian kalau dilihat di situ pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya, maka garisnya berupa garis lurus dan tidak putus-putus. Y lebih besar dari min 1, berarti lebih besar dari min 1. Min 1 termasuk, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan min 1. Selanjutnya yang C, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Untuk menyelesaikannya gunakan langkah yang pertama. 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4 diubah menjadi sebuah persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Langkah kedua, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan tabel berikut. Di sini persamaan ini mengikuti persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y 0. Maka kita masukkan langsung ke persamaan 2X plus 0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Jadi X2, Y0. Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah 2,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Karena kita ingat bahwa titik potong dengan sumbu Y X-nya harus 0. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu Y 0,4. Kita sudah menemukan dua buah titik ini, tinggal kita gambarkan. Yang pertama 2,0. Titik yang kedua adalah 0,4. Jadi kita sudah memperoleh dua titik, kemudian titik ini dihubungkan. Nah, karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti garisnya garis lurus. Ini adalah garis dari persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat titik uji, kita ambil titik uji 0,0. Sebenarnya titik uji bisa kamu ambil di mana saja. Boleh 0,1, boleh 3,0, atau boleh di sini 2,3 dan lain sebagainya. Tapi untuk memudahkan Ibu ambil 0,0. Masukkan ke persamaan. Masukkan ke pertidaksamaan ini. Diperoleh 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 4. Maka 0, 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 0 berarti 0. 0 lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah pernyataan benar, artinya 0 memang lebih kecil dari 4. Maka pernyataannya bernilai benar. Hal ini berarti bahwa 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Berarti di sini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau kita lihat berarti daerah penyelesaian ada di bawah garis 2X plus Y sama dengan 4. Berarti di sini adalah daerah penyelesaian dari 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Oke, kita lanjut untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel didefinisikan sebagai dua buah pertidaksamaan linear atau lebih yang memiliki dua variabel dan pertidaksamaan tersebut saling berkaitan. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan irisan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan tersebut. Jika kalian memperoleh penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian untuk satu sistem, bukan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menentukan daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel?
Berikut adalah langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, menggambar setiap garis dari setiap pertidaksamaan linear dua variabel yang diberikan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah kedua, menggunakan salah satu titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan linear dua variabel. Menggunakan arsiran berbeda untuk setiap daerah yang memenuhi pertidaksamaan berbeda. Yang ketiga, menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu irisan dari daerah yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel pada langkah kedua. Oke, agar kalian lebih paham, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan daerah pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5 dan X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini ada 4 pertidaksamaan yang saling berkaitan. Maka ini sudah memenuhi sebagai sistem pertidaksamaan. Pembahasannya, yang pertama, gambar terlebih dahulu grafik X plus Y sama dengan 5 dan menentukan titik ujinya. Jadi, X plus Y lebih kecil sama dengan 5, kita ubah dulu ke bentuk persamaan. X plus Y sama dengan 5, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan X plus 0 sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5. Untuk titik potong dengan sumbu X, X-nya 5, Y-nya 0, sehingga diperoleh titik 5,0. Sedangkan untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X adalah 0. Maka 0 ditambah Y sama dengan 5. Hasilnya Y sama dengan 5. Diperoleh titik 0,5. Sekarang kita perhatikan di sini, kita taruh titik 5,0 dan titik 0,5. Selanjutnya kita hubungkan dalam bentuk garis. Ini adalah garis X plus Y sama dengan 5. Lanjut ke titik uji, kita ambil titik uji 0,0 untuk lebih mudah. Kalian boleh mengambil titik uji 0,0 boleh, 1,0 boleh, 2,0 boleh, atau bahkan yang ada di sini. Misal 6,0 atau misalnya di sini 6,6, itu juga boleh, milik saja. Tapi Ibu akan mengambil titik ujinya 0,0. Maka masukkan ke pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Maka 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 5. 0 lebih kecil sama dengan 5. Ini pernyataan yang benar. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 5 adalah benar. Karena benar, maka titik 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Bagaimana kalau ternyata pernyataannya salah? Kalau pernyataan tersebut salah, berarti itu bukan daerah penyelesaian. Nah, di sini kebetulan 0,0 itu memberikan pernyataan yang benar. Maka 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya berarti ada di bawah garis X plus Y sama dengan 5. Ini adalah daerah penyelesaian dari X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, gambar sketsa grafik X plus 4Y sama dengan 8 dan titik ujinya. X plus 4Y sama dengan 8 ini diperoleh dari mengubah X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8, diubah bentuk persamaan ya. Kemudian grafik yang di bawah ini adalah daerah penyelesaian dari X plus Y lebih kecil sama dengan 5 yang tadi. Kita lanjut, untuk X plus 4Y sama dengan 8, kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, maka X plus 4 kali 0 sama dengan 8, X sama dengan 8. Maka diperoleh titik 8,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Sehingga diperoleh 0 ditambah 4, Y sama dengan 8. 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 bagi 4. Hasilnya adalah 2. Maka diperoleh
Y-nya 2 diperoleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Kita tentukan dulu di sini adalah 8,0. Kemudian di sini 0,2. Nah, dua titik ini kita hubungkan membentuk persamaan garis X plus 4Y sama dengan 8. Selanjutnya kita tentukan titik ujinya. Kita ambil 0,0, maka diperoleh 0 plus 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 8. 4 kali 0 hasilnya 0, 0 lebih kecil sama dengan 8. Ini adalah pernyataan benar, berarti 0,0 termasuk daerah penyelesaian dari X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8. Ini adalah daerah penyelesaian dari X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya X lebih besar sama dengan 0. Ini grafik yang tadi ya, dua pertidaksamaan membentuk grafik seperti ini. Kita lanjut ke X lebih besar sama dengan 0, berarti ada di sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kanan. Selanjutnya Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya diarsir ke atas. Nah, ini berarti daerah pertidaksamaan yang tadi. Dan daerah himpunan penyelesaian adalah irisan dari daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan tersebut di atas. Yang memenuhi semua pertidaksamaan ini adalah daerah yang paling gelap atau daerah sini nih. Ini adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang tadi disebutkan di soal. Atau kalau kita lebih memperjelas lagi, gambarnya akan seperti ini. Ini merupakan daerah yang diarsir daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5 dibatasi dengan X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8 dibatasi dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Demikian tadi cara bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya? Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau yang tadi sistem pertidaksamaannya diketahui, kemudian kita disuruh atau dicari daerah penyelesaiannya. Sementara ini, yang kali ini daerah penyelesaiannya sudah tahu, tapi kita harus menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, jika diketahui himpunan atau daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita dapat menentukan sistem pertidaksamaannya dengan cara berikut. Langkah pertama, membuat persamaan garis yang melalui titik-titik potongnya. Waktu SMP kita sudah diajarin tentang bagaimana cara membuat persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis melalui X1, Y1 dan X2, Y2 dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Yang kedua, ada persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,A dan B,0 kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Ini memotong di titik B,0, yang ini di titik 0,A. Nah, jika ada grafik seperti ini, maka persamaan garisnya bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu AX plus BY sama dengan AB. Misalnya ada garis melalui titik 3,0 dan 0,4, maka diperoleh
A-nya adalah 4, 0,4, B-nya adalah 3 karena 3,0. Sehingga diperoleh A 4X plus 3Y sama dengan 4 kali 3 atau 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Langkah kedua, menggunakan titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian sesuai dengan daerah penyelesaian yang dimaksud. Agar kamu bisa lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, daerah yang diraster pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Perhatikan ini grafiknya, di sini ada garis G1 dan garis G2. Pembahasannya, persamaan garis G1, kita perhatikan garis G1 ini yang ini, melalui titik 0,2 dan titik 1,0. Sehingga persamaannya adalah, kita ingat berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya 1, diperoleh 2X plus Y sama dengan 2 kali 1. Ingat, AX plus BY sama dengan A kali B rumusnya ya. Maka diperoleh persamaan 2X plus Y sama dengan 2. Uji titik 0,0 yang terletak pada daerah penyelesaian. 2 kali 0 ditambah 0. Di sini ya titik 0,0-nya. Maka ini termasuk daerah penyelesaian. Maka diperoleh 2 kali 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 2. Sehingga diperoleh pertidaksamaannya adalah 2X plus Y lebih kecil sama dengan 2. Jadi ingat ya, untuk menentukan uji titik pada suatu daerah pertidaksamaan bebas, tidak harus 0,0. Kamu terserah mau ngambil titik mana saja boleh. Persamaan garis kedua yaitu G2, kita lihat di situ melalui titik 0,1 berarti A-nya adalah 1 dan 2,0 berarti B-nya 2. Sehingga diperoleh AX plus BY adalah X plus 2Y sama dengan 1 kali 2 atau X plus 2Y sama dengan 2. Uji titik 0,0. Kita ambil titik ujinya adalah 0,0 lagi, diperoleh 0 plus 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 2. Sehingga diperoleh pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 2. Kemudian kita lihat, daerah yang diarsir ini berada di atas sumbu X, dan di sebelah kanan sumbu Y. Maka diperoleh batas yang lain adalah X lebih besar sama dengan 0 dan sebelah atas sumbu X maka Y lebih besar sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaan dari daerah yang diraster ini adalah, yang pertama pertidaksamaannya adalah 2X plus Y lebih kecil sama dengan 2. Yang kedua X plus 2Y lebih kecil sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini adalah sistem pertidaksamaan dari hasil daerah yang ada di gambar ini. Contoh yang kedua, daerah yang diraster pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Perhatikan ini gambar grafiknya, di sini ada 3 titik A, B, dan C. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Persamaan garis, rumus yang pertama kita ambil misalnya persamaan garis 1 atau G1 adalah yang menghubungkan titik A dengan C. Maka garis G1 melalui titik A 0,4 dan C 2,3. Dirumuskan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. X1 nya 0, Y1 nya 4,
2-nya 2, Y2 nya adalah 3. Maka diperoleh Y-4, Y-Y1, Y-4, Y2 min Y1, 3 min 4. Karena ini Y2 nya adalah 3. X min X1 adalah X min 0 dibagi X2 min X1, 2 min 0. Y min 4 dibagi 3 min 4 hasilnya min 1. X min 0 hasilnya X, 2 min 0 hasilnya 2. Maka diperoleh Y min 4 dibagi min 1 sama dengan X dibagi 2. Kemudian dikali silang, 2 kali Y min 4. Diperoleh 2 kali Y adalah 2Y. 2 kali min 4 min 8. Min 1 kali X min X. Kemudian kita pindah variabel X-nya ke sebelah kiri. Konstantanya pindah ke sebelah kanan. Diperoleh persamaan X plus 2Y sama dengan 8. Selanjutnya kita buat titik uji 0,0. 0,0 berada pada daerah penyelesaian. Di sini ada berada di daerah penyelesaian. Ternyata 0 ada di bawah garis G1. Maka 0 plus 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 8. Sehingga diperoleh pertidaksamannya adalah X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8. Persamaan garis 2 atau G2. Kita lihat, kita ambil persamaan garis 2 adalah B ke C. B ke C atau C ke B. Kita ambil titik B-nya adalah 4,0, kita anggap sebagai X1, Y1. Kemudian C-nya 2,3 adalah X2, Y2. Maka diperoleh Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y min Y1, Y min 0. Y2 min Y1, 3 kurang 0. X min X1, X min 4, X2 min X1, 2 min 4. Sehingga diperoleh Y per 3 sama dengan X min 4 dibagi min 2. Y min 0, Y, 3 min 0, 3. Y dibagi 3 sama dengan X min 4 dibagi min 2. Min 2 diperoleh dari 2 dikurangi 4. Kali silang kembali, min 2 kali Y min 2Y. 3 kali X min 4, maka diperoleh min 2Y sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12. Kita kumpulkan variabelnya, kemudian pisahkan konstantanya, maka diperoleh persamaan 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita kembali titik uji 0,0. Kita lihat di sini 0,0 berada di bawah atau di samping kiri dari garis 3X plus 2Y sama dengan 12. Maka 3 kali 0 plus 2 kali 0 hasilnya adalah 0 lebih kecil sama dengan 12. Sehingga diperoleh pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 12. Daerah yang di raster terletak di sebelah kanan sumbu Y. Berarti jelas sebelah kanan sumbu Y, maka X-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Dan sebelah atas sumbu X, maka Y lebih besar sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaan daerah yang di raster ini adalah X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8, 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Artinya daerah yang diarsir ini adalah daerah hasil dari sistem pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8, 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Demikian tadi pembahasan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan untuk menguji kepahaman kalian kerjakan uji kompetensi berikut ini. Yang nomor 1, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk X, Y elemen bilangan real. Yang A, 1A, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang 1B, X plus 2Y lebih besar sama dengan 6,
5x plus 2y lebih besar sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, daerah yang diraster pada grafik di bawah ini merupakan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Ini adalah soal-soal yang harus dikerjakan untuk menguji kepahaman kalian tentang materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya tetaplah menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program linear bagian kedua.